Pemirsa Hasanah, bangsa jin sering digambarkan dengan sosok yang menyeramkan. Dalam berbagai film, seringkali jin atau setan hadir sebagai sosok yang suka menakut-nakuti manusia. Jin juga suka bersekutu dengan manusia untuk mencelakai manusia lainnya, misalnya melalui sihir atau pelet. Untuk menangkalnya, kadang manusia memakai media tanaman-tanaman tertentu yang dipercaya ditakuti oleh bangsa jin, seperti bawang putih dan garam. Dalam film-film horor, bawang putih selalu menjadi media untuk mengusir jin atau setan. Sebagian orang mencoba menjelaskan secara ilmiah bahwa makhluk halus mengeluarkan sejenis muatan negatif, sementara kristal garam mengandung ion positif, sehingga jika mengenai ion negatif akan dinetralisir. Karena menurut kepercayaan mereka, jika garam disebar di tempat-tempat yang sering ditampaki makhluk halus, maka makhluk halus akan jarang menampakkan dirinya lagi. Dalam Islam, pohon bidara justru lebih dikenal sebagai media yang dapat mengusir jin. Pohon ini disebut-sebut dalam Al-Quran dengan nama sidr. Bahkan pohon sidr atau bidara ini termasuk tumbuhan yang tumbuh di surga. Menariknya, daun dari pohon ini begitu ditakuti jin, sehingga bisa menjadi racun bagi bangsa jin. Itu sebabnya daun bidara inilah yang biasa digunakan untuk mengobati gangguan jin. Bagaimana cara menggunakan daun bidara untuk mengobati gangguan jin? Wahab bin Munabih, salah seorang pemuka tabi'in yang ahli dalam sejarah dan ilmu kedokteran, menyarankan cara menggunakannya untuk pengobatan dan pengusir jin dengan cara mengambil 7 lembar daun bidara yang dihaluskan. Kemudian dilarutkan dalam air dan dibacakan ayat kursi, surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Sedangkan untuk mengobati sihir, ambil 7 helai daun bidara, tumbuk halus, lalu dicampurkan air dan dibacakan ayat kursi. Lalu diberi minum pada orang yang terkena sihir 3 kali teguk dan air di ember yang telah dibacakan ayat-ayat dan juga dicampur bidara dipakai untuk mandi. Insya Allah akan hilang sihirnya. Dan diutamakan membaca Al-Falaq, An-Nas, juga ditambah ayat kursi karena ayat-ayat itu dapat mengusir setan. Selain untuk mengobati sihir dan gangguan jin, daun bidara juga bisa dipergunakan untuk bersuci bagi orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf. Hal ini terjadi pada masa Nabi SAW. Saat ada seseorang yang akan masuk Islam, lantas Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun sidr, daun bidara. Hadis riwayat Nasai, Tirmizi, dan Ahmad. Wanita bersuci dari haid juga disarankan dengan air yang dicampur daun bidara. Aisyah radhiyallahu anhum menuturkan, salah seorang di antara kalian wanita haid mengambil air yang dicampur dengan daun bidara. Lalu dia bersuci dan memperbaiki bersucinya. Kemudian dia menuangkan air di atas kepalanya seraya menggosoknya dengan gosokan yang kuat sampai air masuk ke akar-akar rambutnya. Kemudian dia menyiram seluruh tubuhnya dengan air. Kemudian dia mengambil secari kain yang telah dibaluri dengan minyak mis, lalu dia bersih darinya. Aisyah berkata, dia mengoleskannya ke bekas-bekas darah. Hadis riwayat Muslim, Aisyah. Selain itu, daun bidara bisa dijadikan campuran untuk memandikan jenazah. Campuran seperti inilah yang digunakan Nabi SAW sebagai campuran air saat memandikan jenazah putrinya Zainab radhiyallahu anhum. Atiyah menuturkan, Nabi SAW pernah menemui kami sedangkan kami kala itu tengah memandikan putrinya Zainab. Lalu beliau bersabda, mandikanlah dia 3, 5, atau 7 kali, atau lebih dari itu. Jika kalian memandang perlu, maka pergunakan air dan daun bidara. Ummu Atiyah berkata, dengan ganjil. Beliau bersabda, ya, dan buatlah di akhir mandinya itu tumbuhan kafur atau sedikit darinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Di Indonesia ada beberapa jenis pohon ini. Ada yang disebut bidara Arab, bidara Cina, dan bidara Jawa Widoro, atau yang sering disebut apel India. Semuanya bermanfaat untuk mengobati gangguan jin. Al-Quran menyebut pohon bidara ini dengan sebutan pohon sidr yang disebut sebagai pohon surga. Artinya, pohon sidr banyak tumbuh di surga. Dalam surah Al-Waqiah ayat 28 disebutkan, di surga, pohon sidr atau bidara ini diperuntukkan bagi golongan kanan. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, 28, berada di antara pohon bidara yang tak berduri. Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 27 hingga 32. Maka pohon bidara bukan pohon sembarangan, tapi pohon yang sangat istimewa karena merupakan tumbuhan surga. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyebutkan sebagai kenikmatan di surga.
Tentu saja pohon bidara di surga berbeda dengan pohon bidara di dunia. Jika pohon bidara yang ada di dunia biasanya banyak duri dan sedikit buah, maka pohon bidara di surga tidak berduri dan banyak buahnya. Seorang Arab Badui pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa di surga ada pohon yang bisa menyakiti penghuninya. Ia pun menyebut pohon bidara. Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwa pohon bidara di surga tidak berduri, berbeda dengan yang di dunia. Dan tempat-tempat duri pada pohon tersebut justru terdapat buah. Dan uniknya buah-buah tersebut mengeluarkan hingga 72 aneka warna dan tidak satupun warnanya sama. Kisah ini diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Mustadraknya. Pohon sidr di surga ini mengingatkan pada tempat yang paling tinggi di alam raya ini yang disebut Nabi SAW dengan Sidratul Muntaha. Tempat tertinggi yang pernah dikunjungi Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj di langit ketujuh. Sidrah berarti bidara, Muntaha berarti puncak atau penghabisan. Maka Sidratul Muntaha berarti pohon bidara yang merupakan puncak atau penghabisan. Karena namanya pohon bidara, jadi kemungkinan bentuknya memang seperti pohon bidara. Hanya saja hakikatnya tentu berbeda. Dinamakan Sidratul Muntaha atau pohon bidara yang menjadi puncak atau penghabisan karena di pohon inilah sumber dari segala makhluk termasuk para malaikat. Ia juga puncak dari ketinggian yang pernah dikenal makhluk karena ia terletak di langit ketujuh. Mengenai ukuran pohon tersebut dalam hadis Sahih riwayat Tirmizi, jika seseorang naik kuda baru bisa melintasi bayang-bayang salah satu dahannya, maka ia membutuhkan waktu 100 tahun lamanya. Seperti layaknya pohon lain, ia juga memiliki daun dan buah. Daunnya seperti telinga gajah, sedangkan buahnya seperti kendi. Kemudian terdapat laron-laron yang terbuat dari emas. Pohon ini juga menampilkan warna yang berubah-ubah karena diliputi oleh perintah Allah. Pohon ini sangat indah, hingga tidak ada manusia yang mampu menggambarkan keindahannya. Di dekat pohon inilah Muhammad SAW telah melihat wujud asli dari malaikat Jibril yang memiliki sayap sebanyak 600 sayap. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Al-Quran Surah An-Najm ayat 13 hingga 15. Wallahu alam. Pemirsa sana, bersuci dengan wudhu tak hanya membersihkan kotoran yang menempel di tubuh, tapi ada manfaat luar biasa bagi amal ibadah kita. Bahwa wudhu bukan hanya menjadi syarat sahnya salat, tapi dalam bersuci atau wudhu sebenarnya kita sudah memasuki areal ibadah. Artinya, wudhu sendiri merupakan salah satu bentuk ibadah yang berpahala. Maka saat berwudhu sebenarnya tengah beribadah. Karena sudah masuk ibadah, mestinya berwudhu dilakukan dengan tenang dan hikmat, tidak terburu-buru. Apalagi proses wudhu bahkan bisa menggugurkan dosa-dosa bersama tetesan air wudhu. Inilah yang disampaikan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu ia mencuci wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya semua dosa yang dilihat oleh matanya bersama tetesan air wudu. Dan jika ia mencuci tangannya, maka akan keluar semua dosa yang dilakukan oleh tangannya bersama tetesan air wudu. Dan jika ia mencuci kakinya, akan keluar dari kakinya semua dosa yang dilakukan oleh dua kakinya bersama tetesan air wudu, hingga akhirnya ia selesai berwudu dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim. Dosa akibat pandangan yang tidak halal, luruh dengan dibasuhnya wajah. Dosa dari tindakan tangan yang tidak halal juga gugur dibasuh dengan air wudhu. Dosa yang melibatkan kaki seperti melangkah menuju tempat-tempat yang tidak halal atau untuk melakukan hal-hal yang tidak halal, insya Allah hilang bersama dibasuhnya kaki. Para ulama menjelaskan bahwa yang luruh oleh wudhu hanya dosa-dosa kecil, sedangkan dosa-dosa besar diperlukan taubat khusus. Istilah dosa kecil tentu tidak dimaksudkan meremehkan dosa-dosa tersebut. Dalam Al-Quran dan hadis sendiri tidak ditemukan istilah dosa besar dan kecil. Penamaan dosa kecil hanya ketika dibandingkan dengan dosa-dosa yang lainnya. Bahkan dosa kecil yang dilakukan terus-menerus juga bisa berubah menjadi dosa besar. Dalam menjelaskan hadis tersebut, para ulama juga mengatakan air saja tentu tidak cukup untuk membersihkan dosa. Seorang yang sedang berwudu juga harus menghadirkan keikhlasan dan niat ibadah dan melakukan wudu sesempurna mungkin, sehingga wudu benar-benar memenuhi syarat untuk diampuninya dosa-dosa. Wallahu a'lam.
Pemirsa, tahukah Anda tempat paling menakutkan bagi orang-orang yang saleh dan semestinya yang paling kita takuti? Tempat itu adalah kuburan. Bukan takut menyeramkan atau karena mistisnya, tapi karena hal lain. Karena inilah tempat paling menentukan bagi siapapun kita. Nabi dan para sahabat seringkali mendatangi tempat pemakaman bukan untuk mencari atau meminta sesuatu, tapi zikrul maut, mengingat akan kematian. Kematian yang sewaktu-waktu datang tanpa disangka dan diduga. Bahkan dalam keadaan sehat dan bugar sekalipun. Sahabat mulia Utsman bin Affan selalu menangis setiap kali melewati kuburan, tapi tak bereaksi saat mendengar azab neraka. Saat ditanya alasannya, ia mengatakan, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya liang kubur adalah awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksaannya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat dari siksaannya, maka siksaan selanjutnya akan lebih kejam." Hadis riwayat Tirmizi. Suatu ketika ada salah seorang dari kaum Ansor berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Seraya bertanya, "Wahai Nabi Allah, siapakah manusia yang paling cerdik dan paling tegas?" Beliau menjawab, "Adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah manusia-manusia cerdas. Mereka pergi mati dengan harga diri dunia dan kemuliaan akhirat." Hadis riwayat At-Tabrani. Orang yang paling cerdas di sisi Allah adalah mereka yang paling sering mengingat kematian dan paling siap menemui ajal. Wallahu a'lam.